Ya, Anda kembali menyaksikan Bisnis Talk. Kita akan lanjutkan dialog kita, Pak Haryadi, dengan adanya larangan mudik. Hitung-hitungan dari pelaku usaha, berapa banyak potensi loss-nya dengan adanya larangan ini? Kalau hitung-hitungan angka, saya belum bisa memprediksi ya Mbak ya. Bisa dibayangkan saja kalau dari segi okupansi itu, average yang kita biasanya kalau situasi mudik itu rata-rata di destinasi itu bisa sampai 90% gitu okupansinya. Ini kira-kira mungkin ya sekitar hanya paling maksimal hanya sekitar 50 gitu. 50%. Jadi situasinya tidak mudah lah untuk sektor pariwisata ini ya. Oke, lantas kalau misalnya di dalam situasi seperti ini, break even point-nya berapa persen Pak okupansi? Karena kan kalau kita mengacu di data BPS, itu okupansi hotel sebenarnya mulai membaik di ujung 2020 ya, sekitar 30%, cuma Bali yang sekitar 10%. Iya, jadi memang di akhir tahun memang agak sedikit lebih baik Mbak, karena memang ada libur panjang kan, agak lumayan. Memang Bali terkendala karena kemarin tiba-tiba harus pakai PCR, jadi Bali tidak maksimal. Tapi kalau kita melihat di bulan Januari Mbak, itu terjun bebas tuh. Jadi Januari sampai dengan April ini, nanti Maret dan besok masuk puasa itu udah pasti sangat sangat drop sekali. Memang ada beberapa kota yang memang relatif lebih baik ya, sedikit lebih baik. Seperti kemarin saya monitor seperti Lampung itu agak lebih baik, dia okupansinya bisa mencapai 50%, sampai kalau weekend bahkan bisa sampai 60%. Nah, tapi kembali lagi kondisi-kondisi ini masih belum stabil gitu. Jadi ada kalanya tetap masih drop juga gitu, seperti itu. Oh, kondisi belum stabil, masih drop. Jadi sebenarnya nafasnya di sektor hotel dan restoran berapa lama lagi Pak kalau kondisinya kayak gini? Kalau bicara ketahanannya, udah habis dari kemarin-kemarin Mbak. Udah habis. Itu artinya situasinya memang tidak mudah ya, karena memang banyak sekali yang mereka itu sekarang menutup operasionalnya. Apalagi seperti contohnya seperti Bali, Bintan itu karena bergantung sekali dengan wisatawan mancanegara. Menutup operasional berarti juga ada tambahan PHK di sektor ini Pak? Iya, boleh dibilang tidak PHK seperti PHK dalam situasi normal ya Mbak ya, tapi adalah karena kebanyakan adalah tenaga kerja kontrak, sehingga mereka itu banyak yang berakhir masa kontraknya dan itu tidak diperpanjang seperti itu. Jadi kondisi, karena kan rata-rata kontraknya kalau di sektor di pariwisata secara umum tuh kira-kira 1 tahun rata-rata kontraknya. Jadi kalau 1 tahun ini sudah lewat ya kebanyakan tidak pekerjakan kembali atau kontraknya tidak diperpanjang. Kalau kondisinya berat seperti ini, apa yang dibutuhkan dari pelaku usaha hotel dan juga restoran? Apa perlu insentif modal kerja atau apa gitu? Atau maunya sebenarnya ya dikasih mudik diizinkan supaya bisa bergerak sendiri atau gimana sebenarnya? Ya memang kalau kita bicara kembali kepada fundamentalnya kan memang seharusnya usaha itu kan harusnya berputar ya Mbak ya, harus berjalan. Karena kalau diberikan stimulus terus juga kan keuangan negara juga pasti ada keterbatasan juga. Jadi harapan kita bisa diberlakukan secara bertahap untuk pemulihan ini begitu. Memang ini memang sangat dilematis ya, karena kita juga sangat berharap terhadap vaksinasi, tapi juga vaksinasinya masih berjalan cukup lambat karena memang stoknya nggak ada juga. Jadi sangat dilematis begitu Mbak. Oke, baik. Telah bergabung bersama kita Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Selamat malam Mas Menteri. Selamat malam Mbak my sister. Apa kabar Pak Haryadi, Prof Diki? Salam dari Bali. Salam dari Bali. Terima kasih Pak sudah join diskusi pada malam hari ini. Mas Menteri, kita mau nanya, sebenarnya ini kan pemerintah punya rencana ya, kalau nanti di bulan Juli akan membuka gerbang pariwisata RI. Tapi sekarang sudah ditutup nih untuk kesempatan mudik bagi warga negara Indonesia. Nah, bagaimana kita mensinkronkan ini? Apa dampaknya di sektor pariwisata? Ya, tentunya dampaknya akan sangat terlihat dari yang kita sebut sebagai travel pattern. Orang mudik, masyarakat mudik itu tentunya sebagian daripada kegiatan mudiknya
adalah melakukan kegiatan wisata dengan keluarga dan juga tentunya ada dampak terhadap produk-produk ekonomi kreatif. Namun kami yakin bahwa keputusan yang diambil oleh pemerintah dan kita di Kemenparekraf sangat mendukung adalah keputusan terbaik untuk menekan penularan virus COVID-19. Oke. Dan Prof. Diki, saya sempat baca statementnya beberapa kali, tapi jangan khawatir Prof. Kita selalu mengikuti data-data saintifik, data-data yang diberikan oleh para ahli. Tugas kami di pariwisata dan ekonomi kreatif adalah menyiapkan dan keputusan akhir itu tentunya harus berbasis data. Nah, sekarang berbasis data, pemerintah sudah meniadakan mudik. Nah, kami harus melakukan reposisi sehingga wisata-wisata lokal seperti staycation, nanti saya akan duduk dengan Mas Haryadi, bagaimana masyarakat yang ada di Jakarta dan tidak mudik itu bisa kita berikan semacam insentif untuk tinggal di hotel dalam konsep staycation dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Beberapa destinasi rekreasi itu dipastikan harus protokol kesehatannya ketat dan disiplin. 3M, 3T, vaksinasinya kita genjot, sehingga dengan meniadakan mudik ini tidak terlalu berdampak secara signifikan yang menambah beban dari sektor yang 1 tahun ini sudah betul-betul dalam keadaan sangat memprihatinkan. Terakhir, my sister, saya ingin agar masyarakat mungkin bisa menggunakan kesempatan ini walaupun tidak datang secara langsung bertemu dengan handai tolan di kampung halaman, tapi bisa mengganti kehadirannya dengan mengirimkan produk-produk ekonomi kreatif seperti produk-produk kuliner, produk fashion, produk kria sebagai tanda cintanya kepada keluarga. Jadi bisa mengirim uang atau bisa mengirim buah tangan dari tempat mereka bekerja dari kota-kota besar, Surabaya, Medan, Jakarta, Bali, dan lain sebagainya sebagai bagian daripada pengganti kehadiran secara fisik mereka di kampung halamannya. Oke, artinya respon dari pemerintah terkait dengan kebijakan pelarangan mudik ini, yang tadi insentif kepada masyarakat, misalnya kayak staycation di hotel gitu ya, Mas Menteri. Lantas begini, kan kita masih mengingat bahwa Anda juga sangat optimis nanti untuk membuka wisata RI kepada asing gitu ya di Juli, dengan memang targetnya vaksinasi harus segera selesai gitu, contohnya di Bali. Nah, apakah kebijakan pelarangan mudik ini akan menggeser target tersebut, Mas Menteri? Menurut saya ini saya melihat dari sisi positifnya, karena kunci utamanya adalah angka COVID itu sendiri. Kalau angka COVID-nya memungkinkan, karena waktu Pak Presiden menyatakan bahwa memprediksi bahwa Juni sampai Juli itu yang akan kita coba mempertimbangkan pembukaan beberapa destinasi wisata seperti di Bali dan Batam, Bintan. Namun ada satu kondisi yang betul-betul harus kita hadirkan, itu angka COVID-nya rendah, penularannya terkendali, protokol 3M-nya bisa dipatuhi secara ketat dan disiplin, 3T-nya diperluas, ditingkatkan, dan vaksinasinya mendekati 2-3 juta. Jadi itu beberapa kondisi yang harus kita penuhi dulu sebelum kita bisa mempertimbangkan membuka destinasi. Karena kita tidak ingin menghadapi gelombang-gelombang selanjutnya dari COVID-19. Artinya ada kemungkinan dimundurin gitu ya, Mas Menteri, untuk jadwal buka gerbang wisata RI. Saya ke Pak Diki. Gimana? Sebentar, my sister. Jadi jangan disalahartikan. Kami bekerja dengan timeline yang sudah diberikan oleh Bapak Presiden, yaitu sekitar Juni-Juli. Tapi kami harus memastikan bahwa prakondisi untuk menuju ke sana itu tercapai. Dan oleh karena itu saya meminta kepada semua pihak untuk berkontribusi dan membangun satu semangat yang bersama untuk mencapai target tersebut. Oke, baik. Masih sesuai schedule maunya gitu ya,
targetnya. Belum ada perubahan. Saya ke Pak Diki. Pak Diki, kita kan ingin menggerakkan ekonomi, nggak bisa nunggu pandemi selesai begitu. Tapi apa yang harus kita perhatikan? Rambu-rambu apa yang harus kita pastikan kita jalankan supaya ini kita bisa meredam COVID, tetapi sektor pariwisata juga bisa tumbuh? Ya, ya saya dukung apa yang disampaikan Pak Menteri ya, bahwa pertama juga merespon pertanyaan Mbak Daligan ya, bahwa dalam situasi pandemi ini memang sulit dan hampir muskil ya dikatakan tidak ada kasus pada saat pandemi. Apakah bahkan jangankan tahun ini, tahun depan pun pasti akan ada kasus. Tapi yang harus kita capai adalah satu kondisi kasus harian yang disebut terkendali. Ya. Tentu ada kriterianya yang di sini katakanlah 50 per 100.000 penduduk itu sudah cukup bagus lah. Jadi kalau bicara Bali dengan 5 juta ya bisa kita perkirakan. Jadi artinya bukan berarti nggak ada kasus. Tetap ada kasus tapi dalam kategori yang moderat. Ini angka yang moderat. Kemudian test positivity rate yang nggak mesti 5% lah, misalnya 8%. Tapi jangan di 10%. Karena begini, karena yang akan datang ini apalagi kalau wisatawan dari luar, dia akan lihat juga kondisi yang disampaikan tadi oleh Pak Menteri ya, termasuk ya lihat dia berapa nih kasus hariannya. Termasuk mereka paham juga akan melihat tes positivity rate-nya, karena kalau tes positivity rate-nya tinggi, kasus hariannya rendah, berarti ada masalah gitu. Nah disinilah artinya apa yang disampaikan Pak Menteri, prakondisi itu memang harus kita lakukan ya. Dan saya setuju, dan dari awal pandemi ini saya sudah ingatkan bahwa karena saya pernah di ASEAN ya, kita itu punya potensi, punya bubble dengan negara-negara tetangga ya. BIMS misalnya, BIMS itu Brunei, Indonesia, Malaysia, Thailand. Nah ini yang disebutkan Pak Menteri tadi, Bali atau Bintan, Batam itu bisa dikelola karena dia pulau relatif lebih manageable lah dalam pengendalian pandemi, dan mengejar katakanlah yang dikriteriakan tadi sebetulnya 1-2 bulan kalau serius berkomitmen konsisten itu bisa ya. Saya punya asal komitmen dan konsisten, karena 2 hal ini yang selalu jadi PR kita setahun ini. Dan itu sekali lagi bukanlah berarti kita mencapai satu kondisi benar-benar steril, nggak ada kasus dan itu bukan seperti itu. Nggak mungkin dalam situasi pandemi ini kita mencapai satu kondisi yang benar-benar nol ya, kecuali seperti terisolasi, tapi itu kan nggak mungkin. Yang juga harus diperhatikan adalah selain upaya pengendalian tadi, harus ada bagaimana sistem referral atau sistem pelayanan kesehatan yang terbangun, sehingga kita akan bisa tahu bahwa ketika ada kasus, karena nggak kan selalu ada terbuka potensi orang itu terinfeksi. Nah itu sudah jelas. Oh di situ kalau di Bali, di Batam itu ada rumah sakit yang sudah punya dalam dan berstandar yang kredibel gitu. Dan ini yang harus ditunjukkan sebagai confidence ya, meraih confidence dari para traveler, tidak hanya luar negeri, tapi tadi juga kan di Kompas yang ditanya yang well educated itu akan bilang, oh, saya akan lihat nih kondisinya itu di dalam negeri apalagi luar negeri. Jadi dan saya punya optimisme yang sama dengan Pak Menteri bahwa kalau kita konsisten paling lama 2 bulan itu bisa raih. Oke, baik. Yang penting tadi ya, konsistensi untuk mengurangi jumlah positivity rate. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi bagaimana upaya untuk kembali mengenjot sektor pariwisata, tetapi juga memunculkan confidence bagi para wisatawan berwisata secara aman di tengah pandemi. Kami masih akan segera kembali, saudara, tetap di Business Talk.